Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, ini parah, asli parah banget. Babai Haikal hampir nangis dikeroyok pakar politik karena bela Prabowo. Bahkan dia juga bilang kalau dia nggak peduli dengan istimewa ulama, yang penting Prabowo dilantik jadi presiden, kata Babai Haikal. Nah, maka berdatanganlah serangan-serangan dari pakar-pakar politik lainnya. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Kostum apa mas? Sorry. Semberitannya dari bawah mas. Semberitannya dari bawah. Oh ini semberitan. Oh iya, Gibran. Kayak bocah ya. Baik, kita dulu ya. Dan akan menjelaskan nih yang hari ini antusiasnya luar biasa. Ini orang selalu bikin lucu. Lucu banget. Begini, kalau Bang Rocky berkata tadi anak kecil ya umur 11 tahun narasinya seperti itu, gini Bang. Saya sampai saat ini masih 100 titik sebulan bicara. Ini Bapak Haikal sekarang loh, bukan entah itu dulu. masjid, entah itu pertemuan, entah kampus yang undang, saya batasin 100 titik sebulan. Kalau lebih saya nggak sanggup. Itu sampai sekarang masih. Dan hari ini pembicaraan yang keempat. Hari ini. Banyak banget ya. 100 titik setiap itu sebulan. saya survei juga. Saya tanya juga. Dan ternyata juga bertolak belakang. Tidak semua yang saya tanya itu mengatakan curang gitu. Nah, ini hanya untuk menambah satu referensi ya. Nah, saya mau lihat begini. Pemilu kali ini menurut Bang Iqbal bermasalah ya. Bang Surya juga. Teknologinya digunakan untuk menutupi kesalahan. Oke, Bang Rocky juga. Izinkan saya menyampaikan sesuatu begini ya. Masalah boleh dicek dimanapun ya. Mau di Craig, mau di Kaufman, mau di Stone, mau di bahkan siapapun ahli bahasa. Ada 15 tokoh ahli bahasa. Masalah itu apa? Masalah itu ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ketika harapan orang nggak sesuai dengan kenyataan, maka ini menjadi masalah. Saya menyampaikan supaya lebih clear lagi begini. Masalah pengangkatan kepemimpinan atau pemilu hanya dua hasilnya, jujur dan curang. Jujur terjadi pada yang menang, dan curang terjadi pada yang kalah. Yang jujur berkata, yang menang berkata jujur, yang kalah berkata curang. Ini terjadi 2004. SBY JK menang, ya kan? Tapi apa yang terjadi di bawah? Wiranto Gusola tidak terima. Begitu juga Hamzahas, begitu juga Amin Rais. Naik ke 2009. Ketika SBY menang lagi bersama Budiono. Mega Prabowo protes, dan yang ketiga selain Mega Prabowo siapa tuh pemilu 2009? Wiranto JK, Wiranto lagi yang protes. Pada waktu 2004 Wiranto, 2009 Wiranto. Lanjut 2014 ketika Jokowi menang bersama JK, itu ada 10 truk tuh ya, 10 truk ya, Prabowo Hatta. 2019 begitu terjadi juga. Yang saya mau sampaikan, ini terjadi setiap orang yang kalah, sehingga buat kita ini nggak masalah dibilang curang. Kenapa? Karena sesuai antara harapan dengan kenyataan. Kenyataannya pasti dituduh curang. Jadi yang saya mau sampaikan dalam hal ini, ketika 01 dan 03 menuduh curang, buat kita tuh nggak ada masalah, karena memang sejarah menunjukkan seperti itu. Boleh kata tahun 2004 Bani Israel aja kayak begitu gitu loh. Karena itu stoplah narasi curang. Kenapa harus di stop? Karena buruk untuk berangkat ke depan. Baiknya tuh yuk kita audit forensik, silahkan. Betul, setuju. Yuk kita angket, itu. silahkan. Yuk kita perbaiki, silahkan. Tetapi narasi itu tuh nggak baik buat demokrasi ke depan. Karena gini, ketika semua orang berkata curang, atau mayoritas berkata curang, siapapun yang nanti dilantik, karena tadi kan nggak mengakui kemenangan gitu ya, nanti itu akan jadi presiden curang, gitu loh. Akan jadi
negara curang. Akan jadi semua curang-curang, nggak baik buat kehidupan bangsa ke depan. Kalau teman-teman ini orang yang cinta kepada bangsa ini, saya mohon hentikan narasi itu. Ya. Narasikan saja audit forensik. Ya, narasikan makanya saja. biarkan mereka audit Hak forensik. angket. Narasikan saja apapun. Iya, betul. Jangan membuat masyarakat gaduh. Dan di masyarakat nggak terlalu gaduh. Itu yang membuat nomor 3 panik. Gitu satu detik aja, seandainya tidak ada narasi tentang menang satu putaran, nggak akan ada narasi kecurangan. Kan klaimnya datang dari pihak yang menang itu, yang belum bahkan yang belum diaudit dia udah bilang menang, lalu orang lakukan kontra narasi. Semua menyatakan pengennya sekali putaran. Nah, apa yang terjadi di GBK adalah sebuah penghormatan. Kalau tadi Bang Kodari mengatakan seorang mayor gendong seorang anak, itu kan narasi jahat. Satu putaran itu baik buat demokrasi apa buruk? Ini bukan soal baik dan buruk. Siapa yang lebih banyak, Bang? Jelas, ya. Dibuktikan di mana? Dibuktikan nanti di perhitungan Iya real. betul, dibuktikan nanti, bukan sebelumnya. Siapa yang klaim kemenangan? Tanya Bang Kodari. Oh iya. Ini ya deketan itu, nggak usah pakai mic, tanya aja. Sebentar. 1000 Kodari bilang menang. Tetapi kalau Pak Prabowo menyatakan berharap menang nanti dan akan diumumkan, ya benar Pak Prabowo dong. Ya berarti dia salah kan? Loh, kalau Bahkan dia 1000 kali salah. Pak Kodari bilang apa? Dia bilang sekarang juga menang. Tanya aja. Sekarang juga menang atau tidak? Sekarang menang. Sekarang sesuai real count atau tidak? Kalau real count sesuai, minimal yang rekapitulasi yang sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang angka 70% menang. Ya kenapa orang yang bilang curang itu nggak mau tunggu sampai selesai belum dimulai real count? Gini. Banyak yang curang sekarang. Justru Ada kenapa itu curang yang bilang curang banyak. Gini, yang Sekali pernah ngomong putaran curang itu- itu Babi Haikal nih Twitternya 2019. Dia bilang menang tidak identik dengan mulia, kalah pun tidak identik dengan hina. Iya, Tapi memang. yang curang pasti dijamin celaka. Iya. Babi Haikal. Memang itu saya bilang sampai sekarang nggak berubah. Tapi yang mengatakan itu Anda. Sampai sekarang nggak Bahwa berubah. yang curang celaka itu Anda yang mengatakan. Sampai sekarang nggak berubah. Bukan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Anda kurang dengar apa? Sampai sekarang nggak berubah. Dia bilang yang curang celaka. Memang yang curang akan celaka. Iya. Yang curang sampai sekarang nggak berubah saya Iya. bilang. Anda mau bacakan Twitter Semoga saya yang kapan? curang Silahkan. celaka. Sejak awal saya juga katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu Iya. yang saya katakan sejak awal. Ngomong dong dari awal tuh orang mana nggak ngaku. Di akhir-akhir baru ngaku. Siapa bilang nggak mengaku? Mantap. Enggak. Anda nggak ngaku dari Bang Iqbal awal. keren, Loh. keren. Pakai nyindir-nyindir Anies begini-begitu. Loh memang ada Anda nggak ngerti politik berarti. Pak siapa nggak ngerti politik? Loh, memang ada harus. Saya partai politik, Anda seperti partai itu. politik nggak? Dengerin. Bukan, Nggak, Anda tuh paham nggak politik. perlu ikut politik. Makanya Nggak masuk ikut partai politik biar paham politik. Bapak Tidak Haikal harus jadi maling kalau Anda untuk melihat maling Siapa dong. bilang partai politik maling? Nggak ada yang bilang maling, Tidak harus jadi maling untuk menjadi seorang maling, nggak perlu. Makanya Pak Haikal gini. Enggak, saya masih. Oh iya, silakan. Pak Karni yang menarik dari tadi Babi Haikal ini ngomong kita harus mengantar Pak Prabowo kayak gini. Pak Prabowo, aku yang tadi berarti sebetulnya nggak ikhlas ada Gibran di situ gitu loh. Bener nggak gitu loh? Kalau dari kita harus antar nggak aku kalau Gibran ikhlas nggak? Boleh saja. Begini, saya dengerin. Maksudnya apa Ya. itu boleh saja? Pertama, kalau tadi Iqbal bilang begitu, saya bilang saya tidak akan pernah berubah. Yang curang itu akan celaka, nggak akan pernah berubah. Jadi omong kosong lah kalau dia untuk membandingkan dulu begini gagal. Ya usaha Iqbal gagal. Yang kedua, ya nggak ikhlas soal Gibran. Saya katakan Kita harus ngantar Prabowo kan Ya. karena Nggak Prabowo harusnya. Gibran kan gitu loh. Kenapa? Itu udah Enggak. beberapa kali dikatakan Prabowo terus nggak Prabowo Gibran gitu. Harusnya ceritanya dulu ada Bani Israel, ada Haikal yang mengatakan dulu juga begitu. ya Harusnya begitu. begini. Iya, oke, keren luar biasa. Ini baru debat ini guys. Tapi tolong gimana pendapatnya disampaikan di kolom komentar ya guys. Ini perdebatan orang-orang hebat ini guys. Oke guys, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.